Doni ya. Kartu BPJS-nya bawa kan? Fotokopi KTP sama fotokopi kakak bawa? Loh, ibu nggak pernah ke puskesmas atau gimana bu? Kan peraturannya harus bawa fotokopi KTP. Yaudah sini deh, nggak apa-apa deh, yang asli aja. Lain kali dibawa ya bu ya fotokopinya bu ya. Nggak langsung ketemu dokter bu. Iya, ini rujukan kan? Iya, jadi nunggu di sebelah sana dulu bu, nanti dipanggil lagi. Yuk, nomor antrian 26. Atas nama Bapak Bambang. Atas nama Bapak Bambang. Ya, Bapak silakan ke ruang pendaftaran. Makasih ya, Mas. Sama-sama, Pak. Atas nama Pak Bambang. Atas nama Pak Bambang. Silakan, Pak. Pak Bambang. Pak Bambang, Bambang. Layanan ya Bu ya, janji layanan, ada beberapa janji layanan. Mungkin Ibu Kapus bisa cerita bagaimana kalau alur pelayanan kesehatan kita di puskesmas sebenarnya. Oke, baik Pak Rio, terima kasih. Ini adalah topik yang sangat menarik. Iya. Dimana seperti yang video yang sudah kita lihat tadi bahwa itu adalah sering memang kita temukan kasus-kasus yang seperti itu. Tetapi kalau di Kota Gunung Sitoli kita sudah mulai melaksanakan transformasi mutu layanan di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Di mana hal ini juga adalah untuk meningkatkan mutu layanan di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Di sini dulu sebelum kami menyampaikan terkait pelayanan di Puskesmas Gunung Sitoli Barat, kami menyampaikan dulu kepada masyarakat bahwa UPTD Puskesmas Kecamatan Gunung Sitoli Barat ini sudah disurvei reakreditasi dengan hasil yang paripurna. Tetapi dalam hal ini juga kami harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pelayanan kita di sini di Puskesmas Gunung Sitoli Barat adalah memberikan mutu pelayanan yang terbaik. Apalagi dengan janji layanan yang sudah kita sepakati bersama bahwa di setiap puskesmas di Kota Gunung Sitoli ini wajib melaksanakan janji layanan. Ya, salah satunya mungkin sekarang Pak Rio, mungkin dengan adanya janji layanan ini semua pelayanan di puskesmas lebih mudah, cepat dan setara. Tidak membeda-bedakan golongan apapun. Jadi pelayanan sama rata kepada seluruh pasien yang berkunjung di Gunung Sitoli Barat. Di mana hal ini kalau kita di Gunung Sitoli Barat Pak, mungkin sekarang kita sudah mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan mobile JKN. Nah, hal ini bisa membuat menarik masyarakat sehingga masyarakat kita lebih tertarik mendaftar melalui mobile JKN. Sehingga pendaftaran dari rumah bisa sampai di puskesmas tidak menunggu antrian. Apalagi sekarang sudah dimudahkan dengan kita kalau berobat ke puskesmas, kita tidak meminta lagi harus ada fotokopi yang diserahkan kepada petugas pendaftaran. Kita hanya menyerahkan nik yang bisa diupload untuk menjadi dasarnya kita untuk mendapatkan pelayanan melalui JKS. Gitu Pak, sekarang masyarakat sudah sangat mudah dan hal ini sudah dirasakan oleh masyarakat kita di Gunung Sitoli Barat. Itu aja Pak beberapa informasi. Berarti kalau yang kita lihat tadi di video sebenarnya tidak benar ya Bu ya? Iya betul Pak. Kalau berobat di puskesmas sekarang tidak perlu lagi fotokopi berkas, cukup dengan membawa KTP misalnya, atau hanya dengan membawa kartu JKN aja, itu sudah bisa ya Bu ya. Atau mungkin yang punya mobil JKN juga sudah bisa mendaftar dari rumah tadi ya Bu ya, melalui antrian online ya. Wah sudah, berarti kita di Puskesmas Gunung Sitoli Barat juga tidak ketinggalan nih dengan puskesmas kita yang di kota gitu ya Bu, yang di kota Medan atau yang lebih besar gitu. Karena kita juga sudah terkait dengan penggunaan antrian online dari mobil JKN. Nah saya tertarik tadi Bu dari puskesmas sudah terakreditasi paripurna gitu ya Bu ya. Kalau kita yang awam nih Bu ya, sebenarnya apa sih yang membedakan ya kalau dia sudah terakreditasi atau belum, kemudian akreditasi itu paripurna? Maksudnya mungkin bisa dijelaskan ke kami gitu. Boleh Pak. Iya, di sini kita mungkin dengan adanya survei reakreditasi ini, apalagi kita sudah mendapatkan peringkat yang paripurna, di sini juga akan terasa dampaknya kepada masyarakat. Di mana kita dari petugas kesehatan juga akan lebih bekerja secara lebih terstruktur. Ya, dimulai dari setiap tindakan-tindakan ini harus berada di dalam standar operasional prosedur di dalam setiap melaksanakan kegiatan di puskesmas. Mulai dari pintu pendaftaran sampai pasien pulang itu semuanya sudah tersusun SOP-nya. Sehingga kita tidak melaksanakan pelayanan berbeda satu dengan yang lain. Sehingganya kita semuanya adalah sudah mengikuti sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Itu Pak mungkin keunggulan kita setelah kita melaksanakan survei dengan hasil yang paripurna. Gitu. Berarti paripurna ini udah tingkatan yang paling tertinggi ya Bu ya? Betul, kalau ini udah. Ya jadi mungkin masyarakat masyarakat yang berobat di Puskesmas Gunung Sitoli Barat sudah bisa digaransi nih bahwa kalau berobat di Puskesmas
Gunung Sitoli Barat, mungkin hampir juga semua puskesmas kota ya Bu ya, itu sudah terakreditasi paripurna. Jadi sudah bisa digaransi nih ketika berobat ke sini sudah dilayani dengan SOP yang terstandar dan juga sudah diakui oleh lembaga akreditasi ya kan Betul Bu. sekali, Pak Rio. Nah kalau kita lihat dari eh, janji layanan tadi ya Bu ya, dari janji layanan itu kan ada beberapa poin. Tadi kita sudah bahas terkait dengan tidak ada lagi fotokopi berkas, sudah menerima pendaftaran dari menggunakan KTP gitu ya Bu. Nah terkait dengan janji layanan yang tidak ada iuran biaya, kemudian obat-obatan yang digunakan oleh puskesmas ya tidak membebankan lagi ya Bu ya, obat-obatan dengan kepada peserta. Itu puskesmas sendiri bagaimana sih Bu menjamin bahwa setiap obat yang diberikan kepada peserta itu adalah yang dibutuhkan oleh peserta dan tidak ada iuran biaya gitu Bu. Iya. Baik Pak Rio, terima kasih. Mengenai janji layanan mungkin salah satunya adalah tidak dibebankan kepada masyarakat Iya. untuk diberikan resep luar. Iya, Nah, resep luar. jadi selama pasien kita berobat, baik itu pasien rawat jalan dan juga pasien rawat inap, maka kita akan mengoptimalkan obat-obatan yang tersedia, baik yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan dan juga oleh puskesmas, Puskesmas, di ya. mana dari jasa pelayanan ada 40% untuk operasional puskesmas dan akan kita jadikan itu sebagai bagian daripada memenuhi kebutuhan masyarakat terkait obat-obatan gitu Pak. iya. Berarti perspektif ya Bu ya, mungkin selama ini masyarakat kalau kita datang ke puskesmas itu dikasih nanti obatnya itu obat yang 3 sejalan gitu ya Bu ya. Biasa kan kalau kita dengar dulu obat 3 sejalan paling obat dikasih paracetamol, dikasih antibiotik dan obat lain yang katanya obat curah katanya. Iya, Nah itu betul. apakah sudah bisa kita hilangkan nggak itu Bu dari pikirannya masyarakat terkait dengan obat-obat yang seperti itu gitu Bu? Iya, hal itu sebenarnya Pak sekarang makin lama perbaikan untuk pelayanan ini sudah berproses. Di mana setiap obat-obatan yang diberikan ini adalah didukung dengan apa keluhan dan apa hasil pemeriksaan penunjang. Nah, di sini saya ceritakan ke Bapak mengenai sarana-prasarana yang ada di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Ya kita ada beberapa pemeriksaan laboratorium. Oh, iya. Nah, hal ini akan menjadi dasarnya dari seorang dokter untuk memberikan diagnosa kepada pasien yang bisa juga memaksimalkan apa obat-obatan yang diberikan sesuai dengan pasien yang diderita oleh penderita pasien. Oh, Nah, iya. yang penyakitnya sesuai dengan hasil laboratoriumnya. Iya, Gitu. berarti ya kita seperti yang kita disampaikan di awal ya Bu ya, karena sini puskesmasnya sudah terakreditasi paripurna, otomatis tuh SOP-nya baik itu dari pada saat pasien mendaftar sampai pasien itu dilayani oleh dokter, kemudian periksa lab sama obat itu sudah sesuai dengan standar semua ya Bu Sudah, ya. Pak, Nah, sesuai berarti dengan standar puskesmas. untuk masyarakat ini jangan takut lagi ya Bu ya untuk berobat ke FKTP puskesmas gitu ya, bahwa juga sekarang di puskesmas kita juga pelayanannya sudah sama lah dengan pelayanan di tempat-tempat lain juga ya gitu ya Bu ya. Oke, mungkin itu menarik ya Bu yang akan kita bahas. Mungkin setelah ini kita lihat sebenarnya apa sih sebenarnya keunggulan pelayanan di puskesmas gitu. Kenapa kalau bisa kita layani di puskesmas, kenapa kita harus ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Nanti mungkin layanan yang ada di Puskesmas Gunung Sitoli Barat. Kalau bisa ditangani di puskesmas ya kenapa harus ke rumah sakit. Mungkin bagi Bapak Ibu juga yang ada di rumah yang mau bertanya, bisa silakan tanya di kolom komentar kita di YouTube, nanti akan kita sama-sama jawab bersama dengan Ibu Kapus. Nah, terkait dengan tadi Bu, tagline kita di hari ini, kalau bisa di puskesmas, kenapa mesti ke rumah sakit? Nah, apa sebenarnya Bu yang menjadi keyakinan masyarakat bahwa kalau saya datang ke puskesmas, saya bisa ditangani oleh puskesmas gitu Bu. Saya tidak mesti ke rumah sakit untuk penyakit-penyakit tertentu. Mungkin dari segi tenaga medis atau sarana mungkin bisa diceritakan kepada kami Bu. Iya, baik. Ini terkait tentang masyarakat. Iya. Ya, mungkin sekarang ada persepsi masyarakat lebih bagus kami dilayani di rumah sakit Iya. karena dokternya banyak ya Pak ya. Iya. Nah, di sini juga kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa Puskesmas Gunung Sitoli Barat tersedia dokternya ada 8 orang Pak. Oh, 8 dokter ya Bu ya? 8 orang dokter dan 1 orang dokter gigi. Nah, di sini kita juga di Puskesmas Gunung Sitoli Barat, pelayanan kita 24 jam terdiri dari 3 shift. Nah, setiap 3 shift ini kita dilayani oleh 1 dokter yang standby di puskesmas setiap harinya. Kalau dinas pagi mungkin ada 2 atau 3 dokter yang standby di puskesmas, untuk sore dan malam hari standby-nya 1 dokter. Nah, hal ini juga akan menjawab kebutuhan masyarakat terkait pelayanan kita yang ada di wilayah Gunung Sitoli Barat. Kita di Gunung Sitoli Barat ada 2 pustu yang dimana kita jadwalkan setiap harinya ada dokter melayani di pustu. Nah, kenapa ini adalah mendekatkan kita kepada masyarakat?
supaya masyarakat yang agak jauh, yang bisa tidak menjangkau puskesmas, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan di tempat yang terdekat seperti di Pustu, karena Pustu kita juga sudah dilayani oleh dokter. Nah, terkait dengan asumsi masyarakat nih, kalau di puskesmas Pak, kita di Puskesmas Gunung Sitoli Barat ada beberapa poli, yang dimana bisa ditangani yang tuh ada mengenai kesehatan ibu dan anak, poli kesehatan ibu dan anak, poli umum. Nah, di sini juga ada poli ruangan khusus, yang ini khususnya ini adalah untuk penyakit-penyakit tertentu, yang mungkin ini tidak boleh diakses oleh pasien yang lainnya ya secara umum. Dan kita juga ada ruangan pemeriksaan ruang untuk khusus anak. Nah, di sini juga nanti kita akan berbagi berdasarkan kategori umur. Nah, dan juga kita juga mendasarkan di sini pelayanan adalah yang mendapatkan yang prioritas. Nah, seperti lansia-lansia yang berkunjung di puskesmas akan kita memberikan prioritas pelayanan untuk lebih cepat tertangani. Nah, terkait dengan sarana dan prasarana yang ada di puskesmas di sini, Pak. Kita di sini salah satu tadi yang sudah saya sampaikan dari awal bahwa kita tersedia beberapa laboratorium yang sudah mendukung untuk standar puskesmas sehingga terjawab apa yang menjadi harapan kita di Gunung Sitoli Barat ini. Dari 144 diagnosa penyakit yang bisa ditangani di puskesmas, dan ini bisa mendapatkan kita diagnosa sehingga diagnosa tersebut bisa ditangani di tingkat puskesmas. Nah, yang lebih uniknya lagi Pak, kalau di kota Gunung Sitoli, kalau di puskesmas, setiap pasien yang rawat inap ya akan diberikan, biasanya kalau di rumah sakit yang mendapat makan 3 kali sehari itu hanya pasien. Hanya pasien ya Bu? Nah, kalau di kota Gunung Sitoli, khususnya dulu Gunung Sitoli Barat nih sekarang, kita juga sama keluarga, 1 orang kepada keluarga kita memberikan makan juga 3 kali sehari. Nah, ini apa dampaknya kepada masyarakat kita? Masyarakat akan terbantu. Sehingga tidak mesti lagi harus ke rumah sakit. Ini sudah tersedia fasilitas yang ada. Nah, fasilitas kita sudah tersedia, dokter-dokter yang sudah bisa dikatakan sudah lebih update ilmunya, Pak. Nah, karena di sini juga perlu dari Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli memfasilitasi beberapa dokter kita untuk mengikuti beberapa pelatihan ataupun workshop-workshop untuk meningkatkan pelayanan di puskesmas. Itu Pak yang mungkin lebih menarik kalau di Kota Gunung Sitoli. Ini kalau ada masyarakat yang menonton YouTube kita ini ya Bu ya. Ini Ibu Kapus sudah menggaransi nih kalau masyarakat berobat ke Gunung Sitoli Barat, peserta yang terdaftar di Gunung Sitoli Barat untuk berobat, itu sudah ditangani sudah bisa didiagnosa oleh dokter kita yang kompeten ya Bu ya. Betul sekali. Dari segi dokternya sudah kompeten, kemudian juga terkait dengan alat-alat laboratorium juga sudah tersedia, kemudian juga tadi obat-obatan ya Bu ya juga sudah bisa disediakan oleh puskesmas. Nah, ini karena tadi juga karena kita didukung oleh ada poli ya Bu ya, ada poli umum, ada poli anak, kemudian ada poli kebidanan tadi ya Bu ya. Kemudian ada poli khusus juga tadi. Nah, terkait dengan kenapa kalau bisa di puskesmas, kenapa harus di rumah sakit gitu ya, karena ada beberapa diagnosa sebenarnya itu juga kompetensi dokter kita ya Bu ya, dokter umum ya Bu ya. Ada 144 diagnosa yang menjadi kompetensi dokter umum, itu sebenarnya bisa dilaksanakan di puskesmas. Nah, bagi masyarakat berarti kalau ya ngapain jauh-jauh ke rumah sakit ya Bu ya, di puskesmas saja kalau terkait dengan 144 diagnosa tadi sudah bisa ditangani di puskesmas. Kemudian